Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Silaturahim serta para siswa SMP IT, SMA IT Insan Mandiri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam, wa kafa bihima min ni'mah. Pada minggu yang lalu kita sudah terangkan bagaimana tentang kewajiban haji yang langsung Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk mengumandangkannya, mengumumkannya. Ya. Ini Nabi Allah Ibrahim, walaupun Nabi Allah Ibrahim naik di Jabal Abi Qubais namanya. Di Mekah itu ada bukit Jabal Abi Qubais, naik di sana mengumumkan tentang kewajiban haji. Tapi suaranya manusia sekeras apapun nggak bisa jauh. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa ini Allah sampaikan ke hati-hati setiap manusia. Ini lebih hebat, lebih canggih dari teknologi sekarang. Teknologi sekarang kita ngomong dengan internet bisa sampai jauh kan, Tapi teknologi Allah itu juga bagian dari ilmu Allah yang diajarkan kepada manusia. Tapi teknologi Allah lebih hebat dari itu. Sekarang kita ketahui bahwasanya kewajiban haji diwajibkan hanya bagi yang mereka yang memiliki kemampuan di sana, kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu pelaksanaannya, apakah tiap tahun misalnya ada orang yang mampu ini, apakah setiap tahun apa satu kali seumur hidup? Ini ada pertanyaan dari para sahabat. Ada seorang sahabat bertanya, "Aqulla amin ya Rasulullah." Apakah pelaksanaan ibadah haji ini kewajibannya setiap tahun? Wahai Rasulullah. Rasulullah bilang, "Lau qultu na'am lamastata'tum." Kalau andai kata aku katakan iya, pasti kalian enggak bakal mampu. Karena ini berat, Allah pun Maha mengetahui bagaimana kemampuan dari hamba-hambanya. Oleh karena itu kewajiban ini pun Allah kasih kata kunci manistata'a ilaihi sabila bagi mereka-mereka yang ada kemampuan untuk menjalankan ibadah haji tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang manasik haji. Pertama kita baca dulu ayat Quran sebagai dasarnya, lalu kita jelaskan rinciannya secara fiqih, lalu nanti kita langsung bagaimana manasik haji yang seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sama seperti perintah sholat
ya, di dalam Al-Qur'an tidak diterangkan seperti diterangkannya di dalam kitab fikih. Ada rukun-rukunnya, yang pertama apa, kemudian apa, seperti itu. Tapi dalam Al-Quran dijelaskan kewajiban-kewajibannya saja, apa yang harus diterangkan. Tapi tidak diterangkan seperti kitab fikih, karena Al-Quran memang bukan kitab fikih, ya. Begitu juga tentang haji, ya. Ditentukan kewajiban-kewajibannya, apa-apa yang hal yang penting, apa yang harus dilaksanakan, ya. Diterangkan dalam Al-Quran, tapi ya, tidak dirunut seperti ya, kitab fikih juga seperti itu. Oleh karena itu penjelasan atau prakteknya baik sholat maupun manasik haji Rasulullah contohkan. Tentang sholat Rasulullah katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Nah, ketika Rasulullah sholat dilihat oleh para sahabat, ya, ratusan ribuan sahabat melihat Rasulullah salat. Nah, dari praktek salat Rasulullah ini turun temurun terus. Walaupun kitab fikih belum ada pada waktu itu. Jangan dikatakan, oh kita nggak bisa salat tanpa baca kitab fikih. Enggak. Dulu sahabat belum ada kitab fikih. Tabi'in juga belum ada. Tapi kok mereka bisa salat? Ya melihat Rasulullah salat. Begitu juga dalam pelaksanaan haji, Rasulullah katakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara manasik haji kalian, ya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan baca dan renungi ini sebagai buat renungan buat antum juga. Ini ya ada di dalam suratul Baqarah ayat 196, 197 ya sampai seterusnya. Kemudian juga ada di darah 203-nya, ya seperti itu. Ini tentang apa-apa atau hal-hal yang wajib maupun yang rukun daripada pelaksanaan ibadah haji. Sebagaimana biasa, marilah kita awali renungan kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, hasud, su'udzan, ghurur dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita. Juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat ala hadhin niyah kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة
ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah lillah, hanya karena Allah. Ini Allah sebutkan haji dan umrah, ya. Karena dalam pelaksanaan ibadah haji itu kita melaksanakan dua kewajiban, ya. Yang pertama atau dua hal. Yang pertama haji, ya, yang disebut hajjul akbar, itu haji besar. Yang kedua adalah umrah. Umrah itu sering, ya, kalau dibilang ada haji besar berarti haji kecil, walaupun nggak disebut di dalam Al-Quran haji kecil nggak ada, ya, tapi haji besar disebut, yaitu Yaumul Hajjil Akbar, itu disebutkan dalam Al-Quran. Haji besar itu adalah maksudnya haji, pelaksanaan haji yang ada wukuf di Arafahnya, ya. Nanti kita akan rinci bagaimana pelaksana haji dan bagaimana pelaksana umroh, ya, seperti itu. Kalau di Indonesia suka apa, atau banyak di kalangan kaum muslimin suka di itu kan apa, ada kerancuan, ya. Kalau namanya haji akbar itu yaitu kalau pelaksanaan haji yang wukufnya di hari Jumat. Kebetulan, ya, misalnya tanggal 9 Dzulhijjah kan itu wukuf di Arafah, itu jatuh pada hari Jumat. Nah, itu dikatakan itu haji akbar. Padahal makna hajjil akbar itu adalah haji yang ada wukuf di Arafah itu, ya. Baik itu di hari Jumat atau bukan di hari Jumat. Tapi karena memang mungkin pada waktu Rasulullah berhaji pada waktu itu wukufnya di hari Jumat kebetulan. Jadi enggak setiap tahun wukuf itu di hari Jumat, karena tahun Hijriah itu apa mundur-mundur, ya. Dari tanggal Syamsiah beda 11 hari. Ya, seperti itu. Jadi mulainya itu enggak selalu wukuf di Arafahnya itu hari Jumat. Ini terbukti ketika, ya, Rasulullah itu haji satu kali cuman, ya. Seumur hidup satu kali Rasulullah. Enggak tiap tahun, enggak, ya. Kalau umrah 3 kali, ya, 3 atau 4 kali lah gitu, ya. Yang pertama kali Rasulullah umrah itu mau umrah, ingat, ya, tahun ke-6 Hijriah. Jadi setelah Rasulullah hijrah di Madinah, ya, 6 tahun kemudian Rasulullah SAW mau melaksanakan umrah. Ini tahun ke-6 hijrah, mau dari Madinah pergi pakai pakaian ihram mau umrah ke Mekah. Tapi ternyata dihalangi oleh kufar Quraisy, nggak boleh masuk ke kota Mekah pada waktu itu, padahal Rasulullah sudah sampai di Hudaybiyah. Akhirnya Rasulullah, ya, setelah mengadakan perjanjian gencatan senjata, ya, ada kesepakatan, Rasulullah baru boleh umrah di tahun depan.
Ini tahun ke-6 suruh balik. Rasulullah balik, pulang lagi. Ya, jadi batal padahal udah pakai pakaian ihram. Terus tahun depannya baru boleh. Nah, tahun depan tahun ke-7, kan tadi tahun ke-6. Tahun ke-7 Rasulullah melaksanakan umroh. Dibolehkan cuma 3 hari malah. Rasulullah umroh 3 hari. Selamat tinggal di Mekah itu dibolehkan 3 hari. Rasulullah umroh pada waktu itu. Setelah itu lagi nih tahun ke-7 kan ya. Tahun ke-8 Sayyidina Abu Bakar memimpin rombongan untuk berhaji. Ini Rasulullah nggak ikut. Di tengah jalan Sayyidina Abu Bakar udah jalan, Sayyidina Ali pun asalnya nggak ikut. Terus turun surat Al-Maidah bahwa pengharaman orang-orang musyrik nggak boleh berhaji ya, seperti itu. Nah ini kemudian Rasulullah SAW utus Sayyidina Ali untuk membacakan ini Yaumal Hajjil Akbar. Di sini disebutkan Haji Akbar, padahal itu adalah haji di mana Sayyidina Abu Bakar melaksanakan ibadah haji. Itu bukan wukufnya bukan di hari Jumat ya. Itu disebut oleh Allah Haji Akbar. Nah ini jadi sering ada yang mengatakan Haji Akbar itu kalau wukufnya hari Jumat. Sebenarnya Haji Akbar itu adalah haji yang di sana ada wukuf di Arafah, baik itu hari Jumat atau bukan hari Jumat ya. Tapi karena udah umumnya kalau hari Jumat itu lebih banyak orang yang pergi haji ya. Biasanya orang-orang sekitar Mekah itu berbondong-bondong datang kalau wukufnya jatuh di hari Jumat. Ini sudah jadi tradisi seperti itu ya. Ini kita terangkan sesuai dengan Al-Qur'an. Nah, Allah Subhanahu wa taala terangkan di sini wa atimmu, sempurnakan haji dan umroh. Karena di dalam pelaksanaan ibadah haji ya yang wajib seumur hidup ini itu pelaksanaannya harus dua-duanya dilaksanakan. Kalau tadi Rasulullah pertama yang tahun ke-7 itu melaksanakan umroh saja. Artinya bukan di bulan haji, umroh kapan saja ya. Antum bisa melaksanakan di setiap saat. Tapi kalau bulan haji, kalau pelaksanaan haji itu ada waktunya. Ya, ada waktunya. Nanti disebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi dan juga dalam pelaksanaan haji ini harus 2 paket. Ada umroh dengan haji. Nah, ini paketnya ini ya ada 3 macam pelaksanaannya, cara pelaksanaannya. Yang pertama ya yaitu orang melaksanakan haji dulu baru umroh. Ini namanya haji qiron ya. Jadi haji ini ada 3 macam ya, cara pelaksanaannya. Ada haji qiron haji ifrad. Yang pertama haji ifrad, arti melaksanakan haji dulu baru umroh. Pelaksanaan haji dulu, rukun-rukun haji dijalankan baru umroh. Yang nomor 2 yaitu haji tamattu namanya. Jadi yang pertama haji ifrad, yang kedua haji tamattu, yaitu melaksanakan umroh dulu. Selesai umroh ya, umroh kan cuman seperti dari Madinah misalnya orang Indonesia banyak hajinya tuh kalau kloter pertama datang ke Madinah dulu, terus berangkat mau ke Mekah pakai pakaian ihram untuk umroh dulu. Umroh sampai di Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, cukur rambut, selesai umroh. Setelah itu pakai pakaian biasa. Nanti hajinya kapan? Nunggu tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, biasanya datangnya dari 1 bulan sebelumnya, kadang-kadang 15 hari sebelumnya. Jadi nunggu tuh, karena rombongan banyak kan. Pesawat itu kan terus menerus setiap hari. Nah, ini haji tamattu namanya. Artinya haji tamattu apa? Pelaksanaan umroh dulu baru haji. Tadi kalau yang haji ifrad apa? Haji dulu baru umroh. Terus satu lagi ada cara pelaksanaan namanya haji qiron. Qiron itu pelaksanaan haji dan umroh dilaksanakan bersamaan. Qiron itu
bersamaan. Jadi ada 3 macam. Jadi kalau tanya ada berapa macam itu tata cara pelaksanaan haji, ada 3 ya. Yang pertama haji ifrad, yaitu orang melaksanakan haji dulu baru umroh. Kemudian ada haji tamattu, melaksanakan umroh dulu baru haji ya. Dan yang ketiga haji qiran. Jadi pelaksanaan haji dan umroh disatukan, niatnya bareng. Ya, amalan haji dan umroh disatukan. Orang jamaah haji Indonesia banyaknya haji tamattu ya. Ya umroh dulu baru haji. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa atimmul hajja wal umrah lillah. Sempurnakan haji dan umrah ya karena Allah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hajj. Kalau kalian terhalang enggak bisa melaksanakan haji karena terhalang seperti yang dialami oleh Rasulullah di tahun ke-6. Mau melaksanakan umroh dihalangi. Akhirnya Rasulullah udah pakai pakaian ihram, Rasulullah terus kemudian tahallul cukur dan Rasulullah sembelih kambing ya. Famastaysara minal hajj, maka ya, kalau kalian terhalang udah tahallul saja, tapi kemudian kalian sembelih ya, hewan korban ya, yang dibagikan kepada fuqara masakin. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hajju mahillah, jangan kalian ya mencukur ya rambut kepala kalian sampai hewan korban itu sampai di tempatnya. Faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Barang siapa di antara kalian ya sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka dia membayar fidyah, berpuasa, sedekah atau ya melakukan ibadah ya seperti itu. Fa idza amintum ya, apabila kalian sudah aman, faida amintum ya. Tadi nusuk di sini maksudnya berkorban ya. Berkorban, nusuk itu melaksanakan korban. Ya, bukan ibadah, maaf. Apabila kamu merasa aman, faida amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal haji. Nah ini, barang siapa yang melakukan haji tamattu ya, yaitu mendahulukan haji dulu, mendahulukan umroh kemudian haji, maka famastaysara minal haji, maka dia harus membayar fidyah, membayar hadyu, itu menyembelih korban. Jadi kebanyakan jamaah haji dari Indonesia melaksanakan ibadah hajinya itu tamattu, umroh dulu baru setelah itu haji. Oleh karena itu ya ini wajib kena dam di sini ya, harus bayar, harus nyembelih kambing ya. Biasanya di dalam ongkos haji itu udah termasuk ini ya, termasuk bayar dam ini. Umumnya seperti itu ya. Ini haji tamattu dan haji qiran itu kena dam ya, kena bayar mesti sembelih kambing ya. Nah ini tapi kalau orang nggak mampu gimana? Allah bilang faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Kalau ada orang nggak mampu nih, saya pas-pasan cuman buat bayar ongkos haji aja, nggak mampu untuk bayar nyembelih kambing, beli kambing, maka Allah katakan kalau yang nggak mampu ya, nggak mendapatkan atau nggak mendapatkan kambing untuk disembelih, maka dia boleh ganti dengan berpuasa 10 hari puasanya, tapi 3 hari di sana dan 7 harinya ketika udah pulang di tanah air, begitu. Jadi salasatin fil hajj ya, 3 hari di musim haji dan wasab'atin dan 7 hari ketika udah pulang, begitu ya.
Enggak. Tilka asyaratun kamilah, itu menjadi 10 yang sempurna. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Hal itu dilakukan bagi bayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram atau bukan orang penduduk Mekah. Ya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah sangat keras siksaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu adalah dilaksanakan pada bulan-bulan yang tertentu. Ya. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai tanggal 13 itu. Itu pelaksanaan haji. Maksudnya ini sering ada orang mengatakan, oh kalau gitu bulan haji nanti bukan di tanggal 9 Dzulhijjah saja, boleh bulan Syawal, boleh bulan Dzulqa'dah, seperti itu. Bukan begitu maksudnya. Karena pelaksanaan haji ini rangkaiannya harus 2 tadi, ada umroh dan ada haji. Nah kalau ada orang berangkat misalnya dari Syawal, dia ingin menunaikan ibadah haji, dia datang umroh dulu, umroh haji. Ya. Kemudian setelah dia umroh, dia pakai pakaian bebas lagi, boleh. Ya, melakukan apa saja, berdagang atau apa saja, ya, dia taklim di sana sampai nunggu tanggal 8 Dzulhijjah, maka pada waktu itu dia pakai lagi ihram buat umroh, ihram buat haji, lalu dia berangkat ke Muna. Ya, dari Muna nginap 1 malam, berangkat lagi ke Arafah untuk wukuf di Arafah. Setelah itu ke Muzdalifah, setelah itu tawaf ifadah, sa'i, ya, tahallul, kemudian dia laksanakan ya rangkaian manasik haji berikutnya sampai tanggal 12 atau 13. Nah ini ya mafhum dari al-hajju asyhurum ma'lumat. Jadi karena pelaksanaan haji ini dengan umroh ini adalah kewajiban yang satu paket, ya, nggak bisa hajinya doang dilaksanakan, enggak, itu harus melaksanakan umroh. Ini namanya umroh wajib, ya. Kalau ada orang umroh pergi di bulan apa saja, bulan Syawal, Muharram, apa misalnya di bulan Maulid dipergi, atau bulan Dzulqa'dah, ya, di bulan Muharram, bulan apa saja, ya, suka kan orang setiap bulan ada berangkat umroh. Itu umroh sunnah, bukan, ya, itu bukan umroh wajib. Kalau umroh wajib maksudnya umroh yang dilakukan serangkaian dengan ibadah haji itu. Nah ini ya Allah katakan masanya ya, supaya orang ada kemudahan, jadi dari bulan Syawal sampai bulan Dzulhijjah, ya. Ya. Ini karena terus kita lanjutkan sedikit ya, belum selesai di sini. Tanggung. Jadi itu pelaksanaannya tadi pelaksanaan kewajibannya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada bulan-bulan yang sudah tertentu, ya, dan puncaknya adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini sampai Rasulullah katakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah puncaknya wukuf di Arafah. Oleh karena itu ini para ulama menyebutkan ya, ada disebut rukun-rukun haji. Ya, ada rukun yang disebut rukun haji, yang mana hal ini, rukun haji ini tidak boleh tidak dikerjakan. Kalau enggak dikerjakan enggak sah hajinya. Ya, di dalam masalah haji ada rukun, ada wajib. Tidak seperti di kewajiban yang lain. Rukun dan wajib itu sama artinya. Kalau dalam pelaksanaan haji, kalau rukun itu kalau kita tinggalkan enggak sah hajinya. Ya. Tapi kalau wajib haji, kalau kita enggak kerjain, kita didenda saja. Hajinya tetap sah. Ya, bayar dam.
Itu rukun haji apa saja? Rukun haji yang pertama ihram. Ihram itu sama kalau kita mau sholat kita takbiratul ihram, yaitu di situ ada niat dan sekaligus pakai pakaian ihram. Pakai pakaian 2 lembar kain itu yang tidak berjahit ya. Yang kemudian yang nomor 2, yang pertama ihram, ini rukun haji ya. Rukun haji ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah, tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Ini yang disebut rukun-rukun haji. Rukun-rukun haji ya. Nanti ada wajib-wajib haji. Mungkin ada kesempatan, tapi masih 1 kali lagi kita pertemuan ya, wajib-wajib haji dan kemudian nanti ya pelaksanaan manasik hajinya ya. Jadi karena waktunya sudah isya, jadi seperti itu. Jadi ada rukun, nanti ada wajib ya, wajib haji gitu ya. Kalau wajib haji, kalau kita misalnya nggak bisa melaksanakannya, itu kena dam saja. Tapi kalau wukuf di Arafah ya seperti tadi ihram dan tawaf ifadah, sa'i, kemudian tahallul, itu ya kalau nggak dilaksanakan ya nggak sah dia punya hajinya ya. Oleh karena itu ketika wukuf di Arafah, misalnya ada orang sakit, itu sampai pakai ambulan, diantar pakai ambulan, dia sampai diantar sampai ke Arafah. Dia kemudian sampai Arafah setelah tergelincir matahari ya, setelah waktu zuhur di Arafah walaupun sebentar, kemudian dibalikin lagi ke rumah sakit. Sebab dia sudah jauh-jauh dari Indonesia misalnya datang sampai sono sakit, masuk rumah sakit. Ya, dari sebelum kan biasanya datang dari sebelum tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ketika tanggal 9 waktunya wukuf, nah kalau dia nggak wukuf ya nggak sah. Percuma dia mengeluarkan biaya untuk pergi haji, hajinya nggak sah. Oleh karena itu pemerintah sana ya berusaha setiap kali ada orang yang di rumah sakit, misalnya ketika dia melaksanakan haji, ketika tanggal 9 itu dibopong. Artinya pakai mobil, pakai ambulan ke Padang Arafah setelah zuhur. Setelah itu sebentar di sana dibalikin lagi ke rumah sakit. Artinya karena wukuf di Arafah ini adalah merupakan suatu yang wajib ya, seperti itu. Karena ini puncaknya haji. Sampai Rasulullah katakan al-hajju Arafah. Puncaknya haji ya, atau inti daripada ibadah haji ini adalah wukuf di Arafah. Nah, ini aja dulu terlebih dahulu ya. Jadi dicatat ya, rukun-rukun haji itu, nanti wajib haji belum ya. Rukun-rukun haji itu yang pertama tadi ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, dan yang kelima penutup tahallul ya. Kalau ihram itu adalah niat dan pakai pakaian ihram, sama seperti kalau kita sholat kita takbiratul ihram. Nah kemudian kalau tahallulnya itu sama seperti kita salam ya dalam sholat. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.